Oke, ya kita kembali di kita bicara dengan Juleha Selambung sekarang di sesi yang ketiga ini. Saya akan masih punya waktu 20 menit dengan Pak Sarudin. Tadi kalau kita banyak berbicara di sesi kedua dan sesi pertama yang kedua tentang nasional. Nah, kami ingin tahu ceritanya kemarin ada 2 kegiatan yang sudah kita laksanakan seminggu yang lalu dan hari kemarin ya. Untuk satu pelatihan dan juga yang satu lagi sertifikasi kompetensi. Nah, tentang pelatihan dulu ini apa materi yang di sana, kemudian apa yang dinamika yang timbul dari pesertanya. Jadi kembali saya tegaskan, kita untuk menyikapi pemberlakuan penahapan pertama 17 Oktober 2024 ini itu wajib sertifikasi halal bagi semua produk yang disebarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat, khusus di yang salah satunya itu adalah produk sembelihan dan jasa penyembelihan. Nah, kami Juleha ini berada di hulu, makanya tanggal 24 Februari yang lalu kita mengadakan pelatihan juru sembelih halal berbasis kompetensi. Karena di sana disebutkan untuk kebutuhan tempat RPH, RPU, RPA, RPA itu penyembelihan ayam, hewan rumah manusia yang besar, yang RPU itu umum, dia menerima ayam, menerima sapi, menerima kambing. Jadi harus ada juru sembelih halal yang bersertifikasi kompetensi Di setiap RPH-nya itu ya? Iya. Bahkan sekarang RPH menengah yang dulu 2, sekarang harus 3. Yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Di tanggal 24 kemarin, alhamdulillah kita mengadakan pelatihan di Masjid Nurul Ulum, Kompleks Islamic Center, Masjid Raya kita Provinsi Lampung. Sejumlah 25 peserta yang terdiri dari pelaku rumah potong ayam, pelaku rumah potong hewan, pelaku rumah potong yang ada di seperti rumah-rumah akikah, peternakan, dan para penyembelih halal dari masjid dan mushola, serta masyarakat umum yang ingin mengikuti pelatihan. Materi yang kita sampaikan sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan tentang standar kompetensi tenaga kerja bidang penyembelihan halal itu kemarin ada 13 unit kompetensi. Di antaranya materi yang pertama itu adalah fikih penyembelihan halal yang syariatnya ya. Syariatnya. Jadi tadi dari tata cara, syariat dan fikihnya itu yang disampaikan oleh Ustadz Maulana Isnen, salah satu ulama yang kondang juga di Lampung ini, yang pendiri Pondok Pesantren Al-Kiram. Dan dia juga salah satu dewan syariah kita. Kita punya dewan syariah di Lampung. Kalau di pusat kita punya Ustadz Abdul Somad dewan syariah. Kalau di Lampung beliau. Nah, yang kedua ada bagaimana proses asesmen tentang produk halal. Kebetulan salah satu dewan syariah kita juga Dr. Mahmudin Yamin, dia juga sebagai asesor nasional BPJBH Kemenak RI. Kemarin berkesempatan beberapa kali mengasesmen produk halal di Amerika. Yang ketiga tentang standar kompetensi tenaga kerja bidang penyembelihan. Saya sendiri yang menyampaikan. Peraturan yang lama ada 13, sekarang 10 karena 1, 2, 3 itu digabung menjadi syariat Islam. Yang selanjutnya ada materi tentang kesejahteraan hewan yang telah disampaikan oleh Dr. Hewan Purnomo dari ini juga penting banget ya. Iya, dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan Alhamdulillah. Jadi karena ini penting sebelum sesuai dengan fikih juga kita tidak boleh memperlakukan kasar hewan. Karena ini tidak hanya menjadi hanya syarat menjadi, tidak hanya sebagai syarat secara
kompetensi, tetapi untuk supaya daging yang dihasilkan nanti daging yang asuh. Asuh itu adalah asli, sehat, utuh dan halal. Oke. Nah, dari Asuh ya namanya. Ya, keserawan ini bagaimana memuliakan binatang sebelum disembelih, termasuk bagaimana memilih hewan-hewan yang sehat, mengenali tanda-tanda kematian, mengenali posisi yang tepat untuk penyembelihan. Karena kan secara urat-urat mana yang harus putus ya? Ya, itu kan minimal ada 4 saluran atau urat yang harus putus. Yang pertama itu saluran pernapasan dan saluran pencernaan, tenggorokan. Ya. Nah, itu tidak bisa itu harus putus tuntas. Ada 2 pembuluh darah, vena dan arteri kiri kanan. Itu 4 itu sempurna. Kalau putus saja 2, dia halal, tetapi enggak sempurna. Enggak sempurna apa? Karena darahnya itu tidak keluar semua. Darah yang tidak keluar semua mengendap di daging. Ya. Selain kualitas dagingnya jelek, dagingnya cepat busuk. Ya. Karena darah itu yang busuk. Makanya ketika penyembelihan, kalau ada penyumbatan arterinya boleh kita potong lagi supaya dia keluar semua darahnya. Yang selanjutnya, karena permasalahan penyembelihan ini terkait dengan pelaksanaan keserawan tadi, merebahkan sapi, memposisikan hewan unggas yang akan sembelih, itu ada teknik-teknik pengikatan kaki, ada teknik simpul dan ikat untuk merubuhkan sapi dan lain-lain, itu juga ada. Selanjutnya, kelemahan beberapa masjid ke beberapa tempat potong ayam ada di bilah. Bilah atau goloknya. Ya. Jadi kita ada materi juga pemilihan bilah atau pisau yang standar dan cara perawatannya juga. Mengasahnya begitu ya. Teknik mengasahnya, teknik pemilihan bahannya. Ada bahan-bahan bilah, terutama kalau segi kesehatan tadi, ada yang bahan-bahan yang tidak layak bersentuhan dengan daging. Ya. Kayak gantungannya itu Sudah karatan. Baiknya standarnya kan stainless. Selanjutnya ada lagi baru teknik penyembelihan. Praktek juga itu. Praktek. Kemarin kita praktek karena 80% pesertanya dari peserta potong ayam unggas, karena di Lampung ini kita khusus DPW Lampung untuk sementara ini, walaupun Juleha awalnya sudah diceritakan oleh ketum tadi, Juleha akhirnya hanya holakoh dari pemotong Idul Kurban, tetapi saya sebagai Juleha Lampung, sebagai masyarakat Lampung merasa lebih penting sekarang ini pemotongan ayam. Yang lebih banyak ya? Lebih banyak. Di dalam data itu sehari itu pemotongan ayam di Lampung itu hampir 40.000 ekor. Luar biasa ya. Konsumsi masyarakat Lampung. Nah gitu terlihat nyata. Kita kalau makan daging kambing, kalau nggak beli di sate, orang kasih nggak makan daging kambing. Belum tentu Atau sama hajatan, atau Idul Fitri kalau sapi ya. Kalau ayam, semua penduduk dari kelas menengah ke atas itu makan ayam. Ya. Setelah kami melihat beberapa proses pemotongan ayam di Lampung, masih banyak yang secara keserawannya, secara sanitasi higiennya, apalagi secara fikih sembelih halalnya, masih banyak yang belum sempurna. Itulah kemarin kita kunjungi beberapa kemarin, dan ini udah banyak ngantri nih, Mas Damsu. Oh, karena kemarin Ya, banyak. kapan Pak Ketua kami kunjungi? Maka ada yang di Wajipara, ada yang di Bandar Jaya. Kapan Pak Ketua kami dikunjungi? Jadi malah mereka pengen juga dievaluasi. Iya, ya, alhamdulillah kesadaran mereka lebih tinggi. Nah, selanjutnya kemarin tanggal 1 Maret kemarin kita mengadakan sertifikasi kompetensi. Kalau kemarin pelatihan mereka hanya mendapat sertifikat pelatihan, ini pengakuan kompeten. Tapi pelatihan saja sudah boleh memotong ya? Boleh, tetapi akan lebih kuat pengakuan kompeten. Karena kalau pelatihan itu berlakunya hanya ya bisa saja. Kalau sertifikat kompetensi berlaku nasional dan internasional. Oh iya. Nah, karena yang menerbitkan itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia, LSP. Langsung ya. Ya, kita kerjasama dengan LSP penyelenggara produk halal yang ada di Makassar. Lampung belum punya LSP, kita di Lampung baru LSP pariwisata yang ada LSP. Kebetulan ya,
Samarinda ini daerah-daerah lain susah menyelenggarakan karena biayanya tinggi. Tapi alhamdulillah Lampung karena komitmen kita dan kebetulan bisa menghemat kos, saya juga bisa membantu salah satu asesornya. Jadi yang seharusnya menerbangkan asesor dari Makassar 3 orang, tiket pesawat dan lain-lain bisa hemat. Jadi kos yang sertifikasi di Lampung lebih miring daripada, makanya kemarin dari Palembang mau ikut tapi mereka telat untuk konfirmasi. Jadi sertifikasi kompetensi untuk menjamin pengakuan secara legal formal bahwa orang itu benar-benar juru sembelih halal yang berkompeten. Ya, itu berlaku seumur hidup kan? Enggak. Jadi nanti Jadi, ada update. Berlakunya 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun ada namanya RCC. RCC itu recent requirement pengakuan ulang. Ulang. Oh, Seperti asesor juga. Iya. Saya asesor itu Kalau 3 ada tahun. perkembangan lain ya mungkin. Iya. Karena orang dianggap kompeten, dianggap masih kompeten di bidangnya, itu minimal dia masih berlaku di profesi itu selama 2 tahun. Kalau umpamanya tukang jaga atau juru sembelih, dia tahun 2024 ini mendapat sertifikasi kompetensi. Tetapi selama 2000, itu kan berlaku sampai 2007. Tetapi 2005 dia aktif, 2006, 2007 dia tidak pernah melakukan penyembelihan. Bisa saja lupa ya. Bisa saja lupa, bisa saja ada. Nah, karena makanya teknik kita kompetensi sertifikasi kemarin kita mengambil yang sistem portofolio. Jadi di asesmen sertifikasi kompetensi itu ada 2 metode. Metode langsung itu ada observasi langsung, kita ke RTH, kita observasi langsung, kita lihat betul dia membeli. Tetapi untuk orang-orang yang sudah bekerja minimal 2 tahun itu bisa melalui metode portofolio. Jadi kita hanya mengumpulkan bukti-bukti dokumentasi, surat tugas mereka menunjukkan video saat mereka menyembelih selama 2 tahun terakhir. Kita sistemnya pengakuannya itu ya, kalau dokumen itu kan bisa dibuat, tetapi kalau video, foto itu susah. Pengakuan yang orisinil ya. Makanya bukti yang kita kumpulkan itu otentik, asli dan terkini. Kalau pengalamannya udah lewat dari upahnya, ya kita akui 2 tahun terakhir. Yang berarti pengalaman 2022, 2023. Ya. Untuk video yang foto yang 2021, dokumen 2021, 2000 tidak kita akui. Ya, karena itu bisa saja lain-lain artinya ya. Ketua ini ada lagi yang mungkin menjadi perhatian. Sekarang kan tadi saya tanyakan juga kepada Bang Ali tentang bagaimana menghimbau masyarakat setelah ini banyak Juleha sudah mulai masuk. Artinya oke lah, itu pilihan juga bagi mereka yang mau yang tidak masuk. Ujung-ujungnya kan nanti pada sertifikasi halal yang akan dipertimbangkan RPH ini jadi masuk apa tidak. Jadi ini kan termasuk tadi yang saya tanyakan, kalau sudah ikut pelatihan kan dapat sertifikat. Sembelihannya sudah halal. Sudah halal. Nah, nanti walaupun kadang-kadang ada juga umpamanya sangat selim. Ya, manusiawi lah kan gitu. Tapi pasti 99% bagus. Nah, artinya setelah dapat sertifikat ini, kemudian peningkatannya di sertifikasi halal agar dia bisa masuk kemanapun daerah bisa berlaku. Kalau masih sertifikat pelatihan saja di daerah ini aja. Enggak, sebenarnya sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pun untuk semua. Karena di peraturannya itu dan atau. Oh. Jadi juru sembelih yang mempunyai sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dan atau sertifikasi kompetensi. Artinya sudah bisa ya. Sudah bisa. Tapi lebih meyakinkan lagi pengakuan yang bahwa orang kompeten itu satu-satunya itu sertifikat kompetensi. Nggak ada.
nggak ada lagi. lain tingkatan lain selain sudah kompeten kan ya. Seperti wartawan kan juga ada uji kompetensi. Uji kompetensi gitu. Ya. Jadi nanti sekarang udah banyak nih warung-warung makan telepon Pak Ketua, di mana saya mengambil daging yang apa namanya disembelih oleh juru sembelih. Mantap sekali ya, ya, ya. Udah mulailah. Saya sangat bergembira sekali secara Tanggapannya baik ya. Kita bukan saya minta diakui Juleha itu, tapi kesadaran orang untuk menggunakan sembelihan halal ini kita lebih berterima kasih gitu. Mudah-mudahan Karena urusannya bukan dunia aja. iya. Ya itu seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Karena kita sebagai umat, saya kira tidak hanya umat Islam, makanan halal dan thayyib itu menjadi dasar Semua orang ya. semua orang. Bahkan di luar negeri sekarang daging yang disembelih oleh cara-cara syar'i itu harganya 3 kali lipat dari penyembelihan konvensional. Iya. Kemarin ada kakak yang di Amerika itu. Jadi di Amerika itu dia selama 14 hari asesmen ada 14 RPH, hanya 4 yang masuk standar syar'i. Dan itu orang beli dagingnya luar biasa daripada Oh gitu ya. karena kesadaran mereka. Karena mereka kan di negara luar yang muslim minoritas, tetapi kan mereka mengharapkan pengunjung yang dari muslim mayoritas. Sementara kita lalai, kita agak abai. Banyak pakai logika, bukan pakai apa namanya kalau istilah ulama itu kalau fatwa dan takwa kalau yang kita pakai. Kalau fatwa itu berdasarkan sah tadi, umpamanya potong 2 urat saraf udah fatwa udah sah. Tapi kalau takwa, keahsanan, kesempurnaannya harus potong 4-4-nya. Karena membedakan hasilnya juga. Membedakan hasilnya. Mungkin kalau di luar negeri ini kan